Mendengar permintaan Yunjo, Cheolmin bergumam dalam hati. Dia pasti ingin melihatku gugup mengendarai mobil ini, ingin melihatku takut. Namun wajahnya tetap datar. Kalau kamu tidak keberatan, jawabnya tenang, tentu saja tidak apa-apa. Gangjo langsung menyela dengan wajah masam. Sial, andai aku tidak minum, aku pasti sudah duduk di mobil itu. Ia tertawa canggung, lalu menatap Cheolmin dengan ragu. Hei, kamu yakin bisa mengendarai mobil seperti itu? Kalau sampai tergores sedikit saja. Ia berhenti, lalu menghela napas. Sudahlah, kita naik taksi saja. Sementara itu, Yunjo dan Cheolmin sudah duduk di dalam mobil. Aku sudah memesankan taksi untuk yang lain, kata Yunjo. Baik, jawab Cheolmin singkat. Yunjo menyilangkan tangan. Mobil seperti ini sensitif. Jadi aku akan mengerti kalau kamu tidak terbiasa. Bemper depannya saja harganya jutaan. Ia tersenyum tipis. Tapi tenang, aku tidak akan memintamu mengganti rugi kalau terjadi sesuatu. Di dalam hatinya, Yunjo mendengus pelan. Sebentar lagi kamu pasti panik, lalu mulai memohon. Oh ya, lanjutnya santai, tombol start. Belum sempat selesai, mesin sudah hidup dan mobil melaju mulus ke depan. Apa? Yunjo terdiam. Dia sudah tahu, mungkin pernah melihatnya di YouTube. Belum sempat Yunjo bereaksi lebih jauh, atap mobil perlahan terbuka. Apalagi ini? Pikir Yunjo terkejut. Siapa sebenarnya orang ini? Cheolmin berbicara tanpa menoleh. Kalau ingin merasakan sesuatu, kamu harus mencobanya sendiri. Ia melirik sekilas ke langit malam. Dan kalau kamu ingin udara segar, aku tidak masalah membukanya. Mobil melaju semakin kencang. Cheolmin mengemudi dengan santai, seolah jalanan kosong sepenuhnya, sementara jantung Yunjo justru berdegup tak nyaman. Ini, sama sekali tidak seperti yang aku bayangkan. Di balik ketenangannya, Cheolmin bergumam dalam hati. Pedalnya berat, mobil ini tidak dirawat dengan baik. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat ia hanya bisa duduk di bangku cadangan sepak bola, menahan nyeri di dadanya. Jantung lemah, membuatku tak punya pilihan selain memilih hal-hal yang bisa kulakukan sendiri. Seperti mengemudi, tatapannya fokus ke jalan. Bagus, kita coba jalur itu. Kamu tidak keberatan kalau aku dapat tilang, kan? Tanyanya tiba-tiba. Yunjo menoleh tajam. Tilang itu masalah terbesarkah bagimu? Kenapa kamu mengemudi seperti ini? Cheolmin tersenyum samar. Sekarang kupikir-pikir, kalau dia bahkan tidak peduli soal bemper, tilang memang bukan apa-apa. Kesalahanku bertanya. Tanpa ragu, ia kembali menginjak pedal gas lebih dalam. Apa yang kamu lakukan? Teriak Yunjo. Mobil itu melesat kencang, membelah malam dengan raungan mesin yang memekakkan telinga. Sementara itu, beberapa ratus meter di depan mereka, sebuah mobil lain melaju kencang. Di dalam mobil itu, salah satu pria tertawa keras. Kalian lihat tadi, aku baru saja menyalip orang itu. Gila, sahut temannya. Kamu benar-benar seperti pembalap sungguhan. Pria di kursi pengemudi menyeringai puas. Mobil Benz ini sepadan dengan harganya. Rekan di belakang menimpali, aku tidak tahan ada orang yang lebih cepat darimu. Ia mengangguk penuh percaya diri. Aku yang tercepat di area ini. Dan aku yang terbaik. Namun tepat setelah kalimat itu keluar, sebuah mobil melesat seperti bayangan dan langsung menyalip mereka. Apa itu barusan? Teriak salah satu temannya. OFO, mobil itu sudah menghilang dalam sekejap. Sementara itu, Cheolmin yang mengemudi dengan kecepatan tinggi bergumam dalam hati. Perasaan ini, aku merindukannya. Memang aku melewati batas kecepatan sedikit, tapi rasanya seperti kunci di jantungku baru saja dilepaskan. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan rumah Yunjo. Cheolmin langsung turun, wajahnya terlihat lega. Wah, katanya ringan, itu menyenangkan. Ia melirik Yunjo sekilas, lalu pergi tanpa menunggu respons. Yunjo turun dari mobil dengan napas sedikit tersengal. Matanya berair, entah karena angin atau kecepatan tadi. Dengan wajah kesal, ia bergumam. Kim Cheolmin, kamu melakukannya dengan sengaja. Kamu akan menyesal. Lihat saja nanti. Keesokan harinya, Cheolmin masih terbaring di tempat tidur ketika tiba-tiba sesuatu menekan perutnya. Aduh, ia terkejut dan membuka mata. Siapa itu? Siapa lagi? Kata seorang gadis sambil duduk santai di atasnya. Tentu saja adikmu. Bangun, dasar pemalas. Cheolmin mendesah. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang menurutmu? Jawab sang adik ketus. Membangunkanmu. Ia lalu berteriak keluar kamar, Ibu, kakak sudah bangun. Dari dapur terdengar suara ibunya. Katakan padanya untuk makan. Iya, jawab sang adik cepat. Dia akan keluar kapanpun dia mau. Cheolmin menatap langit-langit kamarnya. Aku tidak bisa makan, gumamnya pelan. Aku tidak bisa terbiasa dengan ini. Dengan semua ini, beberapa saat kemudian, ia duduk di meja makan. Cheolmin, ayo makan, kata ibunya lembut. Apa yang kamu lakukan? Tanya adiknya sambil menunjuk makanan. Makan, Yunah, sabarlah, kata ibu mereka menegur pelan. Ia lalu menghampiri Cheolmin. Hei, apakah kamu masih terluka di suatu tempat? Aku baik-baik saja, jawab Cheolmin singkat. Ibunya mengangkat tangan, hendak menyentuh wajahnya. Mari ibu lihat. Namun Cheolmin refleks menepis tangan itu. Ibunya terkejut sesaat. Ah,
Oke, kamu baik-baik saja, kan? Iya, jawab Cheolmin, nadanya datar. Ibunya tersenyum tipis. Baiklah, ayo makan. Lalu ia berbalik pergi. Saat itu, tiba-tiba Cheolmin mencengkeram tangannya sendiri. Dadanya terasa sesak, napasnya tertahan sejenak. Jantungku, apakah ini terjadi lagi? Tidak, ini berbeda. Lalu, apa ini? Air mata mengalir tanpa peringatan. Cheolmin terdiam, terkejut oleh reaksinya sendiri. Kenapa aku? Emosi ini datang terlalu tiba-tiba, asing, dan sulit ia pahami. Ia keluar dari rumah tanpa suara, lalu duduk di taman kecil di dekat sana. Aku tidak mengerti emosi apa yang sedang aku rasakan. Aku ini apa? Atau lebih tepatnya, siapa aku sebenarnya? Cheolmin menarik napas panjang. Aku tidak punya pilihan. Aku harus meninggalkan rumah ini. Namun pikirannya langsung menahan dirinya sendiri. Pergi sekarang mungkin terlalu berbahaya. Sebuah ingatan muncul begitu saja. Percakapannya dengan bawahannya tempo hari. Bawahannya sempat bertanya apakah ia mendaftar menggunakan nama sekunder. Saat itu, Cheolmin hanya menjawab iya. Ia kembali masuk ke rumah dan berdiri di depan sebuah brankas. Di dalamnya tersimpan emas dan uang tunai. Aku sudah mengonfirmasi semuanya, gumamnya pelan. Namun alisnya mengerut. Dana darurat, tunggu. Tidak, ada satu masalah. Kata Sandi. Apa kata Sandinya? Ia memejamkan mata, berusaha mengingat, tetapi kepalanya kosong. Sial, aku tidak bisa mengingatnya. Ini masalah yang harus kuselesaikan nanti. Pikirannya lalu beralih ke rekening bank yang dimiliki tubuhnya sekarang. Ia terdiam sejenak. Lebih banyak dari yang kukira. 15 juta won. Cheolmin mendesah pelan. Yah, uang receh. Tapi cukup untuk sekarang. Aku akan mengembalikannya nanti, saat aku mendapat kesempatan. Saat itu, tiba-tiba ponselnya berdering. Geonjo menelepon. Dalam hati Cheolmin bergumam, waktu telepon ini benar-benar pas. Bagus, mari kita akhiri dulu hubungan yang mengganggu ini. Halo, dari seberang, suara Geonjo terdengar lemah. Oh, perutku sakit. Di mana kamu? Ayo kita makan. Cheolmin membuka mulut. Aku belum sempat melanjutkan, Geonjo langsung memotong. Aku tahu. Ayolah, bilang saja. Kamu harus makan. Aku yang makan, kamu yang cerita soal mengendarai Ferrari. Ia tertawa kecil, lalu melanjutkan, datang ke toko serba ada. Tempat kita dulu bekerja. Itu bukan. Klik, sambungan terputus. Cheolmin menatap layar ponselnya yang sudah gelap. Dia bahkan tidak mendengarkanku. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, haruskah aku menuruti apa yang dia suruh? Pikirannya kembali ke pertanyaan yang terus mengganggunya sejak tadi malam. Bagaimana aku mati? Ia ingat jelas bagaimana Geonjo berkata akan menceritakannya nanti. Sekarang, rasa kosong itu terasa semakin nyata. Seperti ada bagian penting dari dirinya yang hilang. Lupakan saja. Tak lama kemudian, Cheolmin tiba di toko serba ada. Dari kejauhan, ia melihat Geonjo sudah duduk, dan ternyata Gangjo juga ada di sana. Hei, Cheolmin, kata Gangjo. Kenapa kamu selalu terlambat? Geonjo menimpali dengan nada ketus, kamu ini bukan orang penting. Kalau tidak sibuk, keluar saja saat kami meneleponmu. Iya, sambung Gangjo. Dasar bajingan. Cheolmin menahan senyum. Dalam hati ia bergumam, lihat anak-anak ini. Apa? Gangjo menyadarinya. Untuk apa kamu menertawakan kami? Geonjo menatapnya tajam. Hei, apa yang terjadi padamu kemarin? Dalam hati Cheolmin terkejut. Apa? Aku tertawa. Geonjo melanjutkan, temanmu terlihat seperti alat bagimu. Ya, karena kamu satu-satunya yang bisa mengemudikan Ferrari. Serius, kata Gangjo sambil mendengus. Bertingkah sok keren lalu meninggalkan kami. Kamu tidak punya kesetiaan. Ya, kamu yang bayar makan. Kalau tidak, aku buang kamu ke tempat sampah. Cheolmin menatap mereka. Kenapa harus aku? Oh, lihat dia, Gangjo mencibir. Bertingkah tangguh, mengendarai mobil sport, punya uang, lalu berpura-pura tidak tahu malu. Tidak tahu malu, ulang Cheolmin pelan. Geonjo mendecakkan lidah. Aku menyebutmu tidak tahu malu. Dari mana aku harus mulai mengajarimu semua yang perlu kamu ketahui? Cheolmin tersenyum tipis. Aku tidak tahu apakah ada sesuatu yang bisa kupelajari dari kalian. Wajah Geonjo langsung berubah. Oh, kepalaku sakit. Alkohol sudah cukup membuatku pusing, dan kamu malah memperburuknya. Kamu dulu dua teratas karena bodoh, bersama Gangjo. Hei, protes Gangjo. Kenapa aku ikut disebut? Mereka pun mulai berdebat. Apa aku salah bicara? Bentak Geonjo. Berapa nilaimu kali ini? Orang pendidikan jasmani cuma perlu jago olahraga, jawab Gangjo santai. Oh, itu sebabnya kamu dikeluarkan dari Lenam Linuk. Itu karena cederaku. Alasan, kamu yang mulai duluan. Tidak, kamu yang membuatku marah dulu. Cheolmin memperhatikan mereka berdua, lalu bergumam dalam hati. Aku mengerti sekarang. Tidak perlu memikirkan makna tersembunyi atau kepura-puraan. Semua yang mereka tunjukkan adalah kebenaran mereka. Aneh, tapi justru karena itu, aku merasa benar-benar santai untuk pertama kalinya. Perutnya berbunyi pelan. Ah, aku lapar. Mungkin tidak buruk untuk makan bersama mereka. Dan mungkin, aku bisa menanyakan beberapa hal. Cheolmin berdiri dan berkata dengan suara datar, diam.
Ayo pergi makan, aku yang bayar. Geonjo tersenyum lebar. Nah, itu baru jelas. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di sebuah tempat makan dan menyantap makanan bersama. Setelah selesai makan, Gangjo menyandarkan punggungnya dan menghela napas puas. Ah, aku kenyang. Makanannya enak, katanya sambil tersenyum lebar. Rasanya lebih enak lagi kalau orang lain yang bayar. Geonjo tertawa kecil lalu melirik Cheolmin. Iya, tapi kenapa kamu tiba-tiba bertingkah keren begitu? Hah, dari tadi cuma diam sambil menatap kosong. Dalam hati, Cheolmin bergumam. Inilah saatnya kembali ke kenyataan. Ia mengangkat pandangannya dan menatap Geonjo lurus-lurus. Geonjo, katanya pelan tapi tegas, bukankah ada sesuatu yang harus kamu katakan padaku? Gangjo langsung menyela. Apa, kamu mau mulai ribut lagi? Geonjo menghela napas. Maaf, anak ini cuma ngomong hal bodoh. Bukan itu, potong Cheolmin. Kamulah yang bilang akan memberitahuku hari ini. Geonjo mengerutkan kening. Cheolmin, bisakah kamu diam sebentar? Bukankah seharusnya kita bantu Gangjo jadi benar-benar sadar dulu? Cheolmin menggeleng. Aku tidak akan membiarkanmu mengubah topik. Bagaimana aku mati? Geonjo terdiam. Oh, ini, aku sudah memberimu banyak waktu, lanjut Cheolmin tanpa menaikkan suara. Geonjo menunduk sebentar sebelum akhirnya berbicara. Aku tahu, aku benar-benar tahu, tapi bagaimanapun juga, itu masa lalu. Kenapa kamu ingin mengetahuinya sekarang? Kalau sulit untuk dikatakan, lupakan saja, jawab Cheolmin dingin. Ya, sahut Geonjo cepat. Karena itu masa lalu, lupakan saja, kita sekarang lebih pintar. Ia mencoba tersenyum, namun Cheolmin menggeleng pelan. Tidak, adikku harus tahu. Wajah Geonjo langsung berubah. Ia berdiri setengah bangkit dari kursinya. Hei, kamu sudah gila, kamu masih waras tidak? Suasana restoran mendadak hening. Beberapa pelanggan menoleh kaget, ada yang berbisik, menyuruh mereka diam. Geonjo cepat-cepat membungkuk sedikit. Maafkan kami, katanya pada orang-orang di sekitar. Cheolmin menatapnya tanpa emosi. Apa itu alasan untuk memakiku? Ya, bentak Geonjo tertahan. Kamu gila, kamu mau menanyakan hal seperti itu pada keluargamu setelah membuat mereka sesedih itu. Kalau kamu tidak gila, mana mungkin kamu melakukan hal seperti itu? Cheolmin menghela napas pendek. Oh, jadi bunuh diri? Tidak, seru Geonjo terkejut. Gangjo ikut berdiri. Kalau mulutmu terus begitu, aku sumpah akan melipat tubuhmu dan menjadikanmu bola basket. Aku berharap aku bisa melakukannya sekarang, geram Geonjo, karena mulutku tidak bisa berhenti. Diam sebelum aku menghancurkanmu, balas Gangjo. Cheolmin kembali berbicara, suaranya datar. Apakah itu karena nilaiku, atau karena aku tidak akan pernah jadi profesional? Gangjo menatapnya serius. Kamu profesional, kamu terpilih sebagai 11 terbaik di Festival Olahraga Nasional Distrik Gangseo. Cheolmin menunduk, matanya tertuju pada jahitan di pahanya. Kalau begitu, alasannya pasti ini. Geonjo mengangguk perlahan. Benar, tepat sebelum ujian masuk, kakimu terluka saat bekerja. Saat bekerja, tanya Cheolmin. Ya, di toko serba ada. Bukan, jawab Geonjo. Di pabrik. Cheolmin berpikir cepat. Tes masuk itu, awal tahun ini, kan? Iya, berarti baru setengah tahun lalu, gumam Cheolmin. Lalu kenapa bunuh diri? Aku pasti sangat lemah secara mental untuk melakukan itu. Geonjo langsung memaki. Sialan, walaupun kepalamu kacau, setidaknya pastikan omonganmu masuk akal. Lemah mental, kamu. Ia menatap Cheolmin dengan tajam. Kamu melewati neraka selama rehabilitasi hanya untuk bisa berjalan normal lagi. Gangjo ikut menimpali. Itu sebabnya kamu masih bisa berlari sekarang, meskipun lukanya separah itu. Geonjo melanjutkan dengan suara lebih rendah. Masalah sebenarnya bukan tubuhmu. Kalimat itu menggantung di udara. Saat itu, Cheolmin kembali bertanya. Jadi, bukan karena tubuhku. Geonjo menunduk sebentar, lalu berkata pelan. Ada seseorang yang bermain-main. Kontrak promomu tidak pernah berjalan. Bermain-main, ulang Cheolmin. Geonjo menghela napas panjang. Cukup, ketahuilah bahwa semuanya sudah terjadi. Mari kita berhenti di sini, kumohon. Cheolmin mengerutkan kening. Kalau begitu, kenapa kalian marah padaku? Apa yang kau bicarakan? Balas Gangjo. Cheolmin menatapnya lurus. Ini semua terjadi padaku. Gangjo menggeram kesal. Dasar anak ini, justru karena kami temanmu. Cheolmin menjawab dengan sepele. Apakah aku pernah bilang aku akan memberikan sesuatu jika aku menjadi profesional? Emosinya meledak, Gangjo menggeser meja ke samping hingga terbalik. Orang-orang di sekitar langsung terkejut. Ia lalu menarik kerah baju Cheolmin. Apa yang sebenarnya kau katakan? Hah? Suasana menjadi ricuh. Hei, Gangjo! Geonjo berteriak sambil mencoba melerai. Namun Gangjo masih meluap. Tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan bajingan ini? Lepaskan dulu, sahut Geonjo. Apa kamu ingin ditangkap polisi di siang bolong? Siang bolong, Gangjo tertawa dingin. Menurutmu aku lebih peduli pada polisi daripada anak yang tidak mengerti apapun ini? Dalam hati, Cheolmin bergumam. Dendam, mereka adalah orang-orang yang akan melakukan apapun demi mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Lalu kenapa kalian berbeda? Cheolmin pun bertanya dengan suara pelan. Kamu marah barusan, karena kita berteman. Gang Jo menjawab tanpa ragu. Alasan apa lagi yang aku butuhkan? Cheolmin menunduk. Mungkin aku berutang sesuatu padamu. Gang Jo mengangkat tangannya. Mungkin aku harus memecahkan tengkorakmu sekarang. Tepat sebelum tinju itu melayang, seseorang menahan pergelangan tangannya. Choi Gang Jo, berhenti. Jangan hentikan aku, bentak Gang Jo. Bajingan ini butuh akal sehat dijatuhkan. Orang yang menahannya adalah Soyong, teman mereka. Aku juga mendengarnya, tapi ini bukan tempatnya. Polisi akan datang. Apa kamu ingin melanjutkannya? Gang Jo akhirnya melepaskan tangannya. Brengsek. Soyong menatap Cheolmin lalu berkata pelan. Kamu masih hidup karena aku datang saat dia masih waras. Kalau dia berniat, dia akan melakukan apapun yang dia mau. Cheolmin menghela napas. Kamu datang di waktu yang tepat. Soyong tersenyum tipis. Kamu tahu itu. Saat itu, tiba-tiba polisi masuk ke dalam. Wow, mereka sudah datang, kata salah satu pelanggan dengan panik. Soyong segera melangkah ke depan dan mengarahkan tangannya ke arah yang lain. Semuanya, keluar dulu. Aku akan menangani situasi di sini. Ia lalu menghadap para polisi dengan sikap tenang. Halo, kalian sudah bekerja dengan baik. Saya Master di Giamsem Taekwondo. Nama saya Soyong. Teman-teman saya biasanya tidak pernah membuat masalah, hanya saja tadi terjadi sedikit pertengkaran. Sementara itu, yang lain sudah mulai keluar dari tempat makan. Soyong menunduk sedikit. Maafkan kami akan lebih berhati-hati lain kali. Dalam hati, Cheolmin menatap punggung Soyong dan bergumam. Kenapa dia terus meminta maaf? Teman, apakah hubungan seperti itu benar-benar ada? Tak lama kemudian, Soyong menyusul mereka. Kalau kita terus nongkrong hari ini, kita hanya akan terus berkelahi. Ayo pulang sekarang. Geonjo mengangguk pelan. Iya, ayo pulang. Sepertinya semua orang sedang banyak pikiran. Kita kumpulkan kepala dingin dulu dan bicara lain kali. Cheolmin menjawab singkat. Baiklah, kapan? Tanya Geonjo. Cheolmin sudah melangkah pergi. Segera, aku hubungi kalian nanti. Ia pun pergi. Gangjo menatap punggung Cheolmin dengan kesal. Bagaimana seseorang bisa berubah sebanyak itu? Soyong menepuk bahunya. Tenang saja, kita tunggu dulu. Cheolmin berjalan sendirian. Dalam hatinya, ia teringat kata-kata Geonjo sebelumnya. Akan lebih mudah jika kamu hanya menceritakan kisah itu tanpa alasan. Mungkin hanya aku, pikirnya, tapi aku berharap kamu tidak membuatku penasaran. Kenapa? Gumam Cheolmin pelan. Gangjo kembali terlihat kesal. Keparat itu masih saja. Geonjo di sampingnya berkata dengan nada lebih rendah. Aku tidak ingin mengalami hal seperti itu lagi. Bagaimana mungkin aku mengabaikan panggilan bantuanmu sebagai teman? Sementara itu, Cheolmin terus berjalan. Itu aneh. Dia memakiku, marah padaku, tapi aku tidak merasa marah sama sekali. Ah, lupakan saja. Mari lupakan hal-hal yang tidak aku mengerti. Sekarang, pabrik. Ia menghentikan sebuah taksi dan masuk ke dalam. Saya antar kemana? Tanya sopir. Cheolmin menjawab singkat. Ke toko serba ada. Beberapa saat kemudian, Cheolmin sudah berada di rumah. Tas-tas belanja yang ia bawa kini tersusun di atas meja. Ayahnya menatap heran. Apa semua ini? Cheolmin menjawab dengan tenang. Pertama, karena kalian semua, aku bisa pulih sejauh ini. Aku ingin berterima kasih untuk itu. Dan ini, ia menunjuk tas-tas di meja. Ini untuk kalian, untuk menjagaku selama ini. Tidak banyak, tapi tolong terimalah. Ayahnya terdiam. Cheolmin, kamu. Adiknya langsung mendekat sambil membawa salah satu tas. Ya Tuhan, ia membuka tas itu, lalu membeku. Apa, ini serius? Tangannya gemetar. Ya Tuhan, aku bisa gila melihat ini. Sayang, ini pasti sangat mahal. Apa kamu terluka dimanapun? Tuhan, aku sudah tidak punya keinginan apapun lagi sebelum mati. Cheolmin mengernyit. Ada apa dengan kalian? Kenapa bereaksi berlebihan? Adiknya memeluk tas itu erat-erat. Apa yang kamu bicarakan, Pak? Tolong maafkan aku kalau selama ini menyebalkan. Oke, jawab Cheolmin singkat. Namun ayahnya tiba-tiba berbicara dengan nada serius. Dari mana kamu mendapatkan uang ini? Aku menggunakan semua tabunganku, jawab Cheolmin. Ayahnya menatapnya tajam. Lalu, apakah ingatanmu sudah kembali? Itu bukan masalahnya. Ibunya menggeleng pelan. Cheolmin, ini uang yang seharusnya kamu dapatkan untuk masa depanmu. Aku tidak bisa menerima ini. Jangan terlalu memikirkannya, kata Cheolmin. Terimalah saja. Lagi pula, aku akan segera meninggalkan rumah dan hidup mandiri. Ucapan itu membuat ketiganya terkejut. Tunggu, kata ibunya cepat. Cheolmin menunduk. Aku minta maaf atas semua masalah yang pernah aku sebabkan. Ayahnya bertanya pelan. Apakah tinggal di sini membuatmu tidak nyaman? Cheolmin terkejut. Ayahnya lalu berdiri. Tidak, jangan katakan apapun dulu. Ia menoleh ke istrinya. Sayang, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Cheolmin. Tolong makan malam sambil menunggu kami. Tapi, ibunya ragu. Mohon pengertiannya untuk hari ini, kata ayahnya lembut. Kita bicara nanti. Ibunya akhirnya mengangguk. Baik, ayahnya lalu menatap Cheolmin. Ayo, ikut ayah.
Pada malam harinya, di sebuah warung pinggir jalan, mereka duduk berhadap-hadapan di meja kecil. Ayahnya bertanya, bagaimana dengan minuman? Cheolmin menjawab, alkohol sedikit terlalu banyak untukku sekarang. Kamu tidak harus meminumnya, kata ayahnya. Sambil menuangkan minuman ke gelas Cheolmin, ayahnya melanjutkan. Kamu mungkin tidak ingat, tapi dulu kita terkadang minum seperti ini. Ia menatap Cheolmin. Cheolmin, apakah kamu masih merasa tidak nyaman berada di sekitar kami? Lalu ia meneguk minumannya. Kamu bisa jujur, aku hanya ingin berbicara denganmu seperti ini. Cheolmin terdiam sejenak. Sedikit, sepertinya begitu. Oh, begitu, jawab ayahnya singkat. Dalam hati Cheolmin bergumam, aku sudah memastikan untuk menjauh dari alkohol. Tapi kenapa aku merasakan dorongan kuat yang sulit dikendalikan untuk ikut minum? Apakah karena lelaki tua di depanku ini terlihat kesepian? Atau, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Cheolmin akhirnya meneguk sedikit. Tiba-tiba, tenggorokannya terasa seperti terbakar. Matanya langsung melebar. Wah, ayahnya terkejut. Cheolmin, kamu baik-baik saja. Ah, ini baik, jawab Cheolmin. Itu sangat bagus. Ayahnya tertawa. Hei, lihat anak ini. Beberapa saat kemudian, setelah minum sedikit demi sedikit, Cheolmin berkata. Wah, jadi seperti ini rasanya mabuk. Ayahnya tersenyum lembut. Kamu mengatakan hal yang sama saat berusia 20 tahun. Kamu tetap sama, nak. Tidak berubah sedikit pun. Ia lalu berkata dengan nada lebih serius. Hanya itu yang ingin ayah katakan, Cheolmin. Ketidaktahuan yang kamu rasakan sekarang, akan membaik seiring berjalannya waktu. Cheolmin menunduk. Itu tidak nyaman bagi kalian semua. Ayahnya menggeleng. Siapa ibumu menurutmu? Kamu salah soal itu. Minum satu gelas lagi untuk pernyataan itu. Cheolmin mengangkat gelas sodanya. Aku akan minum soda ini saja, dan mendengarkan sisanya. Tidak ada ibu di dunia ini yang merasa risih terhadap anaknya sendiri, kata ayahnya pelan. Tidak satu pun. Mungkin ada satu, jawab Cheolmin. Kalaupun ada, kata ayahnya tegas. Itu bukan ibumu. Cheolmin bertanya, apa yang terjadi pagi tadi? Ayahnya menghela napas. Ibumu juga manusia. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih ketika anaknya sendiri menolak sentuhannya? Tapi yang lebih menyakitkan baginya adalah ketika kamu mengatakan ingin pergi. Sepanjang hari dia khawatir, takut kalau dia membuatmu merasa tidak nyaman. Cheolmin mengepalkan tangannya. Berarti, aku yang menyebabkan rasa sakitnya. Ya, jawab ayahnya tanpa ragu. Mengapa kamu menyebabkan kesedihan pada wanita dalam hidup ayah? Kamu ini pria yang jahat. Lalu ia tersenyum tipis. Ah, Cheolmin, izinkan ayah meminta satu hal. Cheolmin menatapnya. Aku tidak boleh meninggalkan rumah. Ya, jawab ayahnya. Setidaknya 1 tahun lagi, sampai kamu lulus. Aku ingin kita tetap bersama sampai saat itu. Apa itu tidak mungkin? Ia melanjutkan. Kamu juga sering tinggal di asrama karena sepak bola, jadi ayah mengerti kalau tinggal di rumah terasa menekan. Cheolmin mengangkat kepalanya perlahan. Aku melakukan itu, di masa lalu. Saat itu, ayahnya berkata, ya, itu pasti pemikiran egois kami. Ayah hanya berpikir, ini akhirnya kesempatan bagi kita semua, untuk hidup bersama. Cheolmin menunduk sejenak, lalu berkata, aku hanya ingin menyampaikan satu hal. Tentu, jawab ayahnya. Silakan. Beberapa saat kemudian, mereka pun kembali ke rumah. Ayahnya membuka pintu sambil berkata, sayang, kami sudah pulang. Cheolmin melangkah masuk dan bergumam dalam hati. Mengingat jawaban ayah tadi, dari percakapan sebelumnya, ia teringat dirinya bertanya, aku hanya ingin menanyakan satu hal. Silakan, jawab ayahnya saat itu. Ketika aku tinggal di asrama, apakah aku ingin kembali ke rumah? Kini, Cheolmin menatap ibunya yang berdiri di hadapannya. Kamu baru saja datang, kata ibunya lembut. Kamu sudah makan malam. Cheolmin terdiam. Ia kembali mengingat perkataan ayahnya. Tentu saja, kata ayahnya saat itu. Kamu selalu menunggu hari di mana kamu bisa pulang. Perlahan, Cheolmin meraih tangan ibunya. Tangannya terasa hangat. Cheolmin berkata, kalau tidak apa-apa, aku akan tinggal di rumah sampai aku lulus. Ayahnya berkata saat itu, apakah kamu benar-benar baik-baik saja, meskipun kamu tidak mengingat apapun? Cheolmin menjawab jujur, aku ingin mengerti, mengapa aku ingin pulang. Ia mengangkat tangan ibunya, lalu mengusapkannya perlahan ke pipinya. Dalam hatinya, ia bergumam, aku sangat ingin tahu. Kemudian Cheolmin berkata, sejujurnya, aku masih belum benar-benar mengerti, seperti apa sebuah keluarga itu. Tapi tanganmu, begitu hangat. Apakah aku juga hangat untukmu? Ibunya tak mampu menahan air mata. Tentu saja hangat, katanya sambil terisak. Tangan anakku juga hangat. Mereka pun berpelukan. Dalam hati Cheolmin bergumam, apakah ini yang disebut keluarga? Keesokan paginya, ibunya masuk ke kamar dan berkata, Cheolmin, ayo sarapan. Beberapa saat kemudian, di meja makan yang sudah terhidang berbagai hidangan, Cheolmin datang dan duduk. Oh, kamu sudah bangun, kata ibunya. Ayo makan. Cheolmin melirik kalung dan anting yang dikenakan ibunya, lalu berkata, aku lihat ibu memakai barang yang kubelikan kemarin. Ibunya menyentuh kalungnya sambil tersenyum canggung. Oh,
Iya, aku hanya ingin melihat seperti apa rasanya memakainya. Tapi sepertinya hal-hal seperti ini tidak benar-benar cocok untukku, ya. Cheolmin menggeleng. Tidak, cantik sekali. Ibunya tersenyum kecil. Oh, kamu cuma bilang begitu saja. Ayo makan. Terima kasih atas makanannya, kata Cheolmin. Ibunya mendorongkan piring ke arahnya. Coba bulgogi dulu, itu yang paling kamu suka. Oh, terima kasih. Dan ini, lanjut ibunya, ini memang egois, tapi kamu selalu berebut bagian ini dengan Yunah. Bagaimana, enak, kan? Ya, jawab Cheolmin singkat. Dalam hatinya ia bergumam, aku bahkan tidak mengunyahnya. Ibunya kembali berkata, sayuran ini juga favoritmu. Aku membuatnya pagi-pagi sekali. Cobalah. Oh, tentu. Ini juga, dan ini. Beberapa saat kemudian, hampir semua makanan di meja habis. Ibunya tersenyum puas. Aku suka saat Cheolmin menghabiskan semua makanan yang kubuat. Dalam hati Cheolmin bergumam, perutku akan meledak. Cheolmin lalu berkata, sepertinya ayah pergi kerja lebih awal. Ibunya mengangguk. Sejak musim panas tiba, dia jadi sangat sibuk. Bukankah ayah yang memasang AC di rumah ini? Tanya Cheolmin. Pemanas di musim dingin juga, jawab ibunya. Dan layar jendela di samping itu. Dalam hati Cheolmin bergumam, itu berarti, aku tidak memiliki penghasilan tetap. Ah, pantas saja rumah ini. Cheolmin berhenti sejenak. Ah, tidak. Lalu bagaimana dengan Yunah? Oh, dia sudah berangkat sekolah, jawab ibunya. Sepertinya dia tidak sabar membual di sekolah tentang tas yang kamu belikan untuknya. Cheolmin terdiam sejenak, lalu berkata, kurasa, aku juga akan pergi ke sekolah. Ibunya terkejut. Ke sekolah? Apakah kamu akan baik-baik saja? Ya, jawab Cheolmin. Ada alasan kenapa aku tidak boleh pergi ke sekolah. Bukan begitu, kata ibunya pelan. Hanya saja, bagaimana kalau kamu istirahat dulu sampai semester kedua? Kamu mungkin belum sepenuhnya pulih. Tubuhku baik-baik saja sekarang, jawab Cheolmin. Jangan khawatir, ia bangkit dari kursinya. Oh, dan terima kasih untuk makanannya. Enak sekali. Keesokan paginya, di kampus tempat Kim Hyu kuliah, Cheolmin berjalan masuk sambil bergumam dalam hati. Apakah universitas di Korea memang seperti ini? Aku tidak benar-benar memiliki kenangan indah tentang kuliah. Tiba-tiba sebuah bola menggelinding ke arahnya dan berhenti tepat di dekat kakinya. Permisi, bisakah kamu melemparkan bolanya? Kata salah satu pemain. Cheolmin mengambil bola itu. Saat tangannya menyentuh permukaan bola, dadanya tiba-tiba terasa sesak. Ketika sesuatu tampak familiar, jantungku mulai berdebar kencang. Apakah tubuh ini menginginkan sesuatu? Maaf, tapi aku adalah pemilik tubuh ini sekarang. Aku yang memutuskannya. Ia pun melempar bola ke arah mereka. Terima kasih. Namun salah satu pemain malah terpaku menatap Cheolmin dan gagal menangkap bola. Bola itu memantul dan mengenai kepalanya. Oh, apa yang sedang kamu lakukan? Kata yang lain, bukankah itu senior Cheolmin? Ujar seseorang. Aku rasa begitu. Melihat cara dia melempar bola dengan tangannya, rumor itu pasti benar. Beberapa saat kemudian, Cheolmin sudah berada di sebuah ruangan. Dindingnya dipenuhi piala dan plakat sepak bola. Seperti apa jadwal akademikku sekarang? Tanya Cheolmin. Seorang pria di ruangan itu menatapnya heran. Wow, kamu banyak berubah, Cheolmin. Lebih tepatnya, aku hanya tidak ingat, jawabnya datar. Aku dengar rumor-rumornya, tapi apa yang terjadi dengan postur tubuhmu? Lanjut pria itu. Cheolmin menyilangkan kakinya dan berkata dingin. Biarkan aku langsung saja, kata Cheolmin. Baiklah, pria itu menghela napas. Hei, Cheolmin, aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Apa kamu hanya akan membuatku tidak nyaman dengan bersikap seperti ini? Kamu tahu aku sudah menghubungi seluruh tim demi kamu. Apa yang harus aku lakukan saat rumor tentang lukamu menyebar? Cheolmin tetap diam, dan Yongjin tidak melakukan itu karena tahu akan berakhir seperti ini. Cederamu saat itu cukup parah. Cara dia membicarakannya juga tidak aneh. Tidak ada yang menyangka kamu akan menjalani rehabilitasi selama itu. Bagaimanapun juga, dia tidak menyebarkan rumor karena kalian berada di posisi yang sama. Seo Yongjin bukan anak yang buruk. Jangan salah paham. Cheolmin tersenyum tipis. Jadi, untuk merangkum semuanya, karena seorang anak bernama Seo Yongjin menyebarkan rumor aneh, jalan masa depanku terblokir. Jangan katakan seperti itu. Itulah sebabnya dampaknya besar bagiku. Lebih besar dari apapun. Jadi, apakah itu benar? Pelatih Jeon terdiam sejenak. Anak ini, kamu tidak bisa menyalahkan semuanya pada Yongjin. Kamu mengerti? Cheolmin menatapnya tajam. Pelatih Jeon, apakah tim profesional itu sebodoh itu? Mempercayai kata-kata seorang anak yang baru lulus kuliah. Apa katamu? Kamu sudah memutuskan memilih Seo Yongjin daripada aku, lanjut Cheolmin. Karena rekam jejak yang bersih akan lebih berguna bagimu di masa depan, bukan? Itu tidak benar. Aku sudah menanyakan semua yang perlu kutahu, kata Cheolmin sambil berdiri. Terima kasih. Jaga dirimu seperti biasa, Cheolmin. Sebelum pergi, Cheolmin berhenti sejenak dan berkata, aku harap anak itu hidup bahagia seperti sekarang. Seperti kata orang, semakin tinggi seseorang mendaki, semakin keras mereka jatuh.
Setelah keluar dari ruangan itu, Cheolmin bergumam pelan. Kamu dan aku sama-sama punya masalah, Kim Cheolmin. Masalah seperti ini, mari kita bayar kembali dengan apa yang pantas mereka terima. Saat keluar dari gedung, Cheolmin bergumam, masih ada satu tempat lagi yang harus aku kunjungi. Tiba-tiba seseorang berseru dari samping, hei! Orang itu melompat dan hendak memeluknya. Kim Cheolmin. Cheolmin segera menghindar ke belakang. Wanita itu tertawa kecil. Wow, kamu berhasil mengelak. Sudah lama sejak aku terakhir datang berlatih bersama junior. Bagaimana bisa aku bertemu kamu di sini? Cheolmin menatapnya datar. Kamu siapa? Wanita itu terkejut. Apa maksudmu siapa? Aku ini seniormu. Cheolmin mengulang dengan nada dingin. Aku tanya, kamu siapa? Wanita itu membelalak. Oh, ini aku, Kang Hae-jung, dari cabang atletik lari. Cheolmin menatapnya sebentar, lalu berbalik pergi. Hae-jung segera mengejarnya. Ah, tunggu sebentar. Kamu benar-benar tidak mengingatku. Cheolmin menjawab singkat, tidak. Hae-jung tersenyum kaku. Bohong. Kamu pernah bilang sangat menyukaiku, ingat. Cheolmin berhenti sejenak lalu berkata dingin, aku tidak tertarik. Dan karena kamu tidak pernah menjengukku di rumah sakit, aku juga tidak tahu siapa kamu. Hae-jung terdiam. Hei, Kim Cheolmin, apa ini? Beberapa saat kemudian, Cheolmin berada di depan Fakultas Bisnis ketika menerima telepon bernada marah yang menegurnya soal Hae-jung. Ia bingung karena merasa tidak mengenalnya dan menolak bertanggung jawab. Meski diminta tetap di tempat, Cheolmin santai, mengaku hanya melihat-lihat dan berniat makan siang, sambil dalam hati bertanya-tanya tentang apa yang dipelajari mahasiswa di Fakultas Bisnis. Beberapa saat kemudian, Cheolmin memasuki sebuah kelas. Di depan, dosen sedang berbicara. Baik, mari kita lanjutkan perkuliahan. Fakta terpenting dalam manajemen adalah strategi, katanya, lalu menjelaskan panjang lebar dengan tenang dan terstruktur. Setelah itu dosen menutup penjelasannya. Baik, kita berhenti sampai di sini untuk sesi kedua. Mahasiswa yang mendapat giliran presentasi di sesi ketiga, silakan mempersiapkan diri. Baik, jawab para mahasiswa serempak. Sementara itu, Cheolmin duduk di tempatnya dan bergumam dalam hati. Struktur ide utamanya rapi, dan cara mengajarnya tidak buruk. Sekarang mari kita lihat kemampuan para mahasiswanya. Tiba-tiba, dua orang mahasiswi menghampirinya. Permisi, kata salah satunya ragu. Yang satunya lagi menatapnya lekat-lekat. Wow, itu benar-benar Cheolmin, kan? Aku senang bisa bertemu denganmu, lanjutnya dengan wajah berbinar. Cheolmin menoleh. Oh, kalian dari jurusan bisnis. Iya, jawab salah satu dari mereka. Aku pikir aku melihat seseorang yang mirip denganmu, jadi kami terkejut. Kenapa kamu ada di sini? Hanya melihat-lihat, jawab Cheolmin singkat. Begitu, ujar mahasiswi itu. Yeonjo juga ada di kelas ini. Lalu dia menoleh ke belakang dan berseru, Yeonjo, Cheolmin ada di sini. Tak lama kemudian, seorang wanita menghampiri mereka. Kenapa kamu di sini? Hanya mendengarkan, jawab Cheolmin dengan nada datar. Yeonjo mengernyit. Lagian, kenapa kelas bisnis? Apa kamu berniat memulai bisnis? Cheolmin menatapnya lurus. Iya, untuk mengambil alih grup Han Jae-yang. Lalu wanita berbaju pink berkata, Hanjong maksudmu? Grup Hanjong, perusahaan besar itu. Dalam hati, Yeonjo bergumam, aku pikir dia hanya orang aneh. Apa dia sudah gila juga? Wanita berbaju pink itu kembali berbicara, oh, Cheolmin. Yongseo bilang semua anggota klub harus berkumpul. Kalian sudah dengar. Cheolmin menjawab santai, tenang saja. Tentu aku akan datang. Wanita itu menoleh ke Yeonjo. Iya kan, Yeonjo, kamu juga akan datang. Lalu dia menambahkan, kamu tidak bisa pergi di tengah jalan hanya bersama Cheolmin. Yongseo sudah meluangkan waktu berharga untuk membuat kesempatan ini. Tiba-tiba, seseorang menghampiri mereka. Yeonjo menoleh. Ki Seok, seorang pria berdiri di hadapan mereka dan berkata, bisakah kamu membantu kami mempersiapkan presentasi? Tapi siapa ini? Tatapannya beralih ke Cheolmin. Dia bukan mahasiswa yang kembali, kan? Mahasiswa pindahan. Yeonjo menjawab, dia Kim Cheolmin dari Departemen Pendidikan Jasmani. Dia seangkatan denganmu. Departemen Pendidikan Jasmani. Ujar pria itu sedikit terkejut. Ia lalu mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Senang bertemu denganmu. Aku baik Ki Seok, ketua departemen. Yeonjo berkata, kalau begitu, kenapa kalian tidak saling mengobrol saja? Kami akan membantu anak-anak departemen. Ah, baiklah, jawab Ki Seok. Namun setelah itu, Ki Seok menatap Cheolmin dengan lebih tajam. Tuan Kim Cheolmin, katanya, apa maksudnya kamu pergi di tengah jalan bersama Yeonjo? Bisa jelaskan, apa hubungan kalian berdua? Cheolmin menjawab enteng, kenapa kamu perlu tahu? Ki Seok menyeringai, sepertinya kamu berusaha terlihat baik di depan Yeonjo. Tapi saranku, pergilah sebelum keadaan menjadi tidak menyenangkan. Cheolmin tetap tenang, kenapa harus aku? Ki Seok membalas, lalu apa yang dilakukan mahasiswa pendidikan jasmani di kelas bisnis? Kamu bahkan tahu apa itu bisnis? Cheolmin langsung berkata, hei, pergilah dan berhenti menggangguku. Apa? Ki Seok tampak kesal, kau benar-benar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya.
Ki Seok, apa kamu tidak mempersiapkan presentasimu? Ki Seok segera berbalik dan tersenyum. Oh, iya, aku akan segera ke sana. Sebelum pergi, Ki Seok kembali menatap Cheolmin. Karena kamu sudah di sini, sebaiknya dengarkan sampai akhir. Mungkin kamu bisa mencatat presentasiku. Aku akan menunjukkan apa artinya berada di kelas yang berbeda. Cheolmin hanya menjawab santai, kita lihat saja nanti. Aku sudah bersemangat. Beberapa saat kemudian, di dalam kelas, Ki Seok berdiri di depan dan mulai memberikan presentasi. Aku, baik Ki Seok, pemimpin kelompok 3, akan memulai presentasi, katanya dengan percaya diri. Kami mempelajari kasus sukses perusahaan bisnis internasional. Kelompok kami berfokus pada pentingnya strategi bisnis dalam perusahaan berskala global. Ia melanjutkan dengan lancar, menjelaskan tentang daya saing harga, efisiensi rantai pasok, diferensiasi produk, dan ekspansi pasar. Slide demi slide ditampilkan tanpa hambatan. Dalam hatinya, Ki Seok melirik ke arah Yeonjo. Bagaimana, Yeonjo? Aku berada di level seperti ini. Tak lama kemudian, pandangannya beralih ke Cheolmin yang duduk dekat jendela, terlihat termenung. Hah, berpura-pura mengerti, pikir Ki Seok. Seseorang seperti dia tidak mungkin bisa bersaing denganku. Ia melanjutkan presentasi hingga bagian akhir. Sebagai kesimpulan, strategi serupa telah diterapkan dalam berbagai perusahaan multinasional dan terbukti efektif. Setelah presentasi selesai, dosen menepuk tangan. Kamu melakukannya dengan baik. Beberapa mahasiswa ikut berkomentar, wow, itu bagus. Dosen lalu berkata, sebelum kita lanjut ke kelompok berikutnya, mari kita ambil waktu untuk beberapa pertanyaan. Saat itu, Ki Seok mengangkat tangan. Profesor, sebenarnya ada satu siswa yang pendapatnya ingin saya dengar. Ia menunjuk ke arah jendela. Tuan Kim Cheolmin, dia datang untuk mendengarkan dari Departemen Pendidikan Jasmani. Dosen tampak terkejut. Pendidikan jasmani, sepertinya kalian berteman. Beberapa mahasiswa mulai berbisik. Apa yang dilakukan Ki Seok? Kenapa dia menyeret orang luar? Sementara itu, Yeonjo bergumam dalam hati, tempat seperti ini memang menentukan siapa yang terbaik. Cheolmin pun berdiri dari tempat duduknya. Halo, aku Kim Cheolmin. Ia menundukkan kepala sedikit. Pertama, aku ingin meminta maaf karena ikut serta dalam kuliah ini tanpa izin sebelumnya. Aku juga ingin meminta maaf kepada para mahasiswa di sini. Profesor tersenyum tipis. Aku tidak keberatan. Kamu hanya ingin belajar. Silakan lanjutkan. Terima kasih, Profesor. Ki Seok berkata dengan nada tenang namun menusuk. Cukup jelas bahwa Tuan Kim Cheolmin memiliki minat besar dalam bisnis. Aku ingin mendengar pendapatmu tentang presentasi kami. Cheolmin mengangguk. Baik, lalu, dengan suara datar, ia berkata, itu berada di bawah standar. Ruangan langsung hening. Beberapa mahasiswa menatapnya dengan kaget. Bisikan pun terdengar. Dari mana kepercayaan dirinya? Apa yang dia tahu? Dia cuma dari Departemen Olahraga. Ki Seok menahan ekspresinya. Bolehkah aku menanyakan alasan di balik penilaianmu? Dalam hatinya, ia berpikir, anak ini mencoba terlihat pintar. Cheolmin menghela napas pelan. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Ia menatap ke depan. Sejujurnya, itu cukup mengerikan. Saat itu, Cheolmin mulai berbicara dengan tenang. Kesalahannya dimulai dari analisismu terhadap contoh, katanya. Kamu berbicara tentang diferensiasi dengan memanfaatkan kemasan kompak, pemangkasan biaya distribusi, dan penyatuan alat produksi. Ki Seok menyeringai tipis. Ya, kamu pasti tertidur saat aku menjelaskan secara mendalam tentang model bisnis DIY. Cheolmin menatapnya datar. Kamu mengatakan bahwa strategi DIY berbasis konsumen. Ki Seok langsung membalas. Bukankah itu memang begitu? Cheolmin menggeleng pelan. Ide yang kamu bicarakan sebenarnya disebut pengaburan citra nilai. Hah? Ki Seok tertawa pendek. Itu strategi industri untuk membuat konsumen percaya bahwa mereka menciptakan nilai sendiri. Cheolmin menghela napas. Kalau begitu, mengapa kamu tidak memberikan contoh konkret, daripada hanya melempar istilah? Aku hampir mengira tim sekretarimu yang menyusun materi ini. Beberapa mahasiswa menahan tawa. Wajah Ki Seok menegang. Kalau kamu tidak punya sesuatu yang bermakna untuk dikatakan, berhentilah berbicara omong kosong. Tiba-tiba Cheolmin menyela, suaranya tetap tenang namun jelas. Dengarkan, strategi DIY tidak hanya menciptakan peluang untuk menurunkan biaya tenaga kerja. Ia lalu mulai menjelaskan secara mendalam tentang pergeseran risiko dari produsen ke konsumen, tentang bagaimana perusahaan memonetisasi partisipasi pelanggan, tentang batas tipis antara efisiensi biaya dan eksploitasi persepsi nilai. Ruangan menjadi sunyi. Setelah penjelasannya selesai, beberapa mahasiswa terbelalak. Wow, itu Cheolmin, kan? Dia pemain sepak bola, bukan? Ki Seok terdiam. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Cheolmin melanjutkan, itulah kesalahan yang aku maksud. Ia menatap Ki Seok. Atau kamu ingin aku menjelaskan ulang bagian yang baru saja aku sampaikan? Bisikan mulai terdengar. Dia lebih baik daripada Ki Seok. Aku bahkan tidak yakin aku sepenuhnya memahaminya. Cheolmin menutup dengan satu kalimat tajam. Analisismu cukup layak dari sudut pandang konsumen. Tapi mulai sekarang, cobalah mempertimbangkan perspektif pengusaha. Itulah alasan kita mempelajari bisnis.
Tepuk tangan pun terdengar. Kiseok menoleh dengan kesal. Siapa yang bertepuk tangan? Matanya melebar saat melihat sang profesor berdiri sambil bertepuk tangan. Apa? Seluruh ruangan ikut bertepuk tangan. Dalam hati, Kiseok mengumpat. Sial, apa yang baru saja terjadi? Profesor lalu berkata, namamu Kim Cheolmin, benar. Aku ingin berbicara denganmu setelah kelas. Sementara itu, Yunjo terpaku. Dalam hatinya ia bergumam, apa ini? Apa yang sedang terjadi? Beberapa saat kemudian, di ruang profesor, Cheolmin berbincang santai namun tajam dengan seorang profesor bisnis. Ia mengakui latar belakangnya sebagai mantan anggota klub sepak bola yang mengalami kecelakaan dan menyebut telah mempelajari bisnis secara mandiri. Sikapnya yang lugas dan tidak bertele-tele menarik perhatian profesor, yang menilai Cheolmin jujur, tenang, dan memiliki potensi sebagai pebisnis, meski Cheolmin sendiri mengaku datang ke kampus hanya karena bosan. Percakapan mereka berkembang ringan namun penuh makna, memperlihatkan kecerdasan Cheolmin dalam berkomunikasi dan tawar-menawar. Profesor mengizinkannya datang sesekali ke kampus sebagai stimulan bagi mahasiswa lain. Di akhir pertemuan, Cheolmin menyadari minuman yang ia kira teh ternyata kopi instan, yang menurutnya tidak buruk, sementara profesor berharap bisa bertemu dengannya lagi di lain waktu. Beberapa saat kemudian, ketika Cheolmin keluar dari gedung itu, ia mendapati Hae-jung dan beberapa temannya sudah menunggu di luar. Begitu melihatnya, Hae-jung langsung melambaikan tangan. Oh, dia keluar. Hei, Cheolmin, di sini. Soyang mendecak pelan. Serius, kenapa kamu ikut dengan kami? Hae-jung menjawab ringan, aku juga punya hubungan baik dengan Cheolmin, tahu. Soal hubungan baik, balas Soyong sinis. Padahal dulu kamu mengabaikannya saat dia menyukaimu. Hae-jung menoleh tajam. Apa sih yang kalian tahu tentang aku? Saat itu Cheolmin mendekat dan bertanya, sejak kapan kalian semua berkumpul di sini? Gang Jo berkata, hei, kenapa kamu ada di departemen bisnis? Belum sempat Cheolmin menjawab, Hae-jung sudah melangkah mendekat. Cheolmin, kamu benar-benar tidak mengingatku. Seperti yang sudah kukatakan, jawab Cheolmin datar, aku tidak ingat. Hae-jung mengerutkan kening. Kamu yakin sekali? Setidaknya coba ingat. Gang Jo mendengus. Sudah ku bilang, dia kehilangan sopan santun bersamaan dengan ingatannya. Tiba-tiba beberapa mahasiswi keluar dari gedung bisnis dan menghampiri mereka. Seoyong, senang bertemu kalian, sapa salah satu dari mereka, lalu menoleh ke Cheolmin. Cheolmin, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tadi? Ya, timpal yang lain, apa yang profesor katakan padamu? Teman-teman Cheolmin saling pandang, jelas kebingungan. Wanita itu lalu melanjutkan dengan antusias. Itu luar biasa. Cheolmin terlihat sangat pintar, bahkan Jo tidak percaya. Ia pun menceritakan semuanya. Kepala departemen datang dan bertanya siapa Cheolmin sebenarnya. Ketika Cheolmin memperkenalkan diri sebagai mahasiswa pendidikan jasmani, beberapa orang menertawakannya dan menganggapnya gila. Ada yang memprovokasi lebih dulu, tetapi Cheolmin justru membalikkan keadaan. Setelah penjelasan itu selesai, suasana menjadi canggung. Cheolmin akhirnya berkata, ayo kita cari tempat yang lebih sepi. Kamu pergi. Hae-jung spontan menyahut, aku juga mau ikut. Yunjo segera menimpali, kami sudah punya rencana sebelumnya, jadi tolong jangan ikut. Hae-jung menatap Yunjo tajam. Nona Junior, kita baru saja berbicara, ya. Cheolmin langsung berkata, Yunjo benar. Kami memang sudah punya rencana. Wajah Hae-jung berubah. Kamu serius? Jadi kamu akan meninggalkanku di sini? Cheolmin menjawab tenang, sepertinya sejak awal kamu memang tidak tertarik padaku. Kalau begitu, apa lagi yang perlu dibicarakan? Masa lalu tetaplah masa lalu. Aku tidak tertarik sekarang. Hae-jung tersentak. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Yunjo melangkah maju. Menurutku, lebih baik kamu pulang untuk hari ini. Siapa kamu? Bentak Hae-jung. Kenapa ikut campur? Yunjo tetap tenang. Aku dengar dia kehilangan ingatannya. Kenapa tidak memberinya waktu? Atau mendekatinya lagi dari awal? Aku mengatakan ini demi kamu. Hae-jung terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis pada Cheolmin. Aku akan pergi sendiri. Maaf kalau aku egois. Ia berhenti sebentar. Kamu masih punya nomorku, kan? Angkat kalau aku menelepon. Sampai ketemu lagi. Ia pun berlari pergi. Cheolmin menatap punggungnya yang menjauh dan bergumam dalam hati. Sepertinya, dia memang sangat dekat dengan Cheolmin yang dulu. Mereka berkumpul di kamar Gang Jo untuk nongkrong bersama. Cheolmin yang biasanya tidak minum justru ikut minum, membuat teman-temannya heran. Soyung dan yang lain membeli makanan dan minuman, lalu mereka makan, minum, dan suasana perlahan menjadi lebih santai. Cheolmin terlihat kembali bersemangat seperti dulu. Percakapan kemudian beralih pada perubahan sikap Cheolmin. Teman-temannya mempertanyakan mengapa ia pergi ke departemen bisnis dan bertemu profesor, serta mengapa kepribadiannya berubah drastis. Cheolmin menjawab dengan tenang bahwa ia hanya meminta izin kuliah dan bahwa dirinya sekarang bukan lagi seperti yang dulu.
Sebagian teman tidak bisa memahami perubahan itu dan khawatir Cheolmin akan menjadi kesepian karena sikapnya yang dingin. Dalam hatinya Cheolmin mengakui bahwa ia terbiasa sendiri, tetapi ia mempertanyakan apakah ia benar-benar ingin hidup seperti itu lagi. Pergulatan batin itu membuat jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Teman-temannya panik dan hampir memanggil ambulans, tetapi Cheolmin menenangkan mereka dan mengatakan dirinya baik-baik saja. Setelah minum air, ia tersenyum tipis dan mengakui bahwa meskipun ia dingin seperti balok es, ia tetap membutuhkan teman-temannya agar tidak sendirian dan bisa belajar hidup bersama orang lain. Suasana minum bersama berlangsung santai dengan candaan ringan. Cheolmin bersikap datar dan acuh, sementara teman-temannya menertawakan sikapnya dan mencoba mencairkan suasana dengan minuman. Meski sempat ada percakapan canggung, mereka kembali minum bersama hingga larut. Beberapa waktu kemudian, suasana menjadi sunyi karena sebagian orang tertidur. Cheolmin yang setengah sadar mulai merasakan sakit kepala hebat dan perutnya terasa tidak enak. Ia merintih memanggil Geonjo, yang akhirnya terbangun karena khawatir melihat kondisi Cheolmin. Teman-temannya segera menyadari bahwa Cheolmin sedang mabuk parah, meski ia sendiri bingung dengan kondisinya. Mereka berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan dan menyimpulkan bahwa ia membutuhkan sup penghilang mabuk. Sambil menenangkannya, mereka berusaha membantu Cheolmin agar merasa lebih baik. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di warung sup mabuk. Begitu duduk, salah satu dari mereka memanggil, "Bibi." Tak lama kemudian, seorang bibi keluar dari balik dapur sambil menjawab singkat, "Iya." Cheolmin langsung berdiri sedikit dan berkata sopan, "Halo, nama saya Kim Cheolmin." Bibi itu mengangguk singkat, "Iya," lalu kembali ke dapur begitu saja. Temannya menatap Cheolmin dengan wajah bingung. "Kenapa kamu melakukan itu?" Cheolmin menjawab tenang, "Katamu memanggilnya Bibi. Bahkan kalau aku sedang tidak waras, setidaknya aku harus memperkenalkan diri." Yang lain langsung menghela napas. "Hei, maksudnya bukan begitu." Setelah mereka menjelaskan maksud sebenarnya, Cheolmin terdiam sesaat lalu berkata, "Apa? Jadi hanya karena dia terlihat ramah, kalian memanggil orang asing sebagai bibi? Itu bukan sesuatu yang perlu kamu tanggapi berlebihan," jawab salah satu dari mereka. Cheolmin mengernyit. "Aku tidak mengerti." Ia melirik sekeliling warung dan mengendus pelan. "Apa kita benar-benar harus makan di tempat seperti ini? Perutku masih sakit, dan baunya aneh." Saat itu, bibi datang membawa sup dan meletakkannya di atas meja. Tatapannya sedikit canggung melihat ekspresi Cheolmin. Teman-temannya buru-buru tersenyum. "Maaf ya, bibi, teman kami sedang tidak enak badan." Cheolmin menatap mangkuk sup di depannya dengan bingung. "Apa ini? Aku harus makan ini." Salah satu temannya tertawa kecil. "Kenapa? Kamu tidak bisa memakannya?" "Aku tidak makan sesuatu yang tidak aku kenal rasanya," jawab Cheolmin jujur. Gangjo langsung menoleh. "Apa yang kamu katakan? Kamu itu biasanya makan 2-3 mangkuk." "Coba saja," jawab Cheolmin singkat. Soyong ikut menyahut, "Coba satu suap saja. Sup mabuk ini yang kamu butuhkan supaya baikan." Dalam hati Cheolmin bergumam, "Perutku saja rasanya ingin muntah, bagaimana aku bisa makan ini?" Sementara itu, yang lain sudah mulai makan dengan lahap. Ia menatap mereka satu persatu. "Apa mereka serius?" Gangjo tiba-tiba berseru, "Ah, enak sekali. Bibi, satu sup lagi." Cheolmin terdiam. Dalam hatinya bergumam, dia pasti benar-benar menyukainya. Perutnya tiba-tiba terasa kosong. "Aku agak lapar." "Masa bodoh," pikirnya. Ia pun menyendok satu suap kecil. Begitu sup itu masuk ke mulutnya, Cheolmin terdiam. Panas dan pedasnya langsung menyebar, namun anehnya terasa seperti menenangkan perutnya. Hanya satu gigitan, tapi tubuhnya terasa lebih ringan. "Ini enak." Salah satu temannya memperhatikan ekspresinya. "Gimana? Enak, kan?" Cheolmin mengangguk pelan. Lumayan. Mantap." Geonjo tersenyum. "Aku sudah tahu." Gangjo tertawa. Perusak sup mabuk akhirnya kembali. Orang ini bakal nunjukin dunia baru lagi. Cheolmin menatap mangkuknya dengan heran. "Jadi ini, obat penghilang mabuk." Teman-temannya saling pandang dan tertawa kecil. Bagaimana mungkin seorang pria sejati bisa lupa sup penghilang mabuk? Beberapa saat kemudian, Cheolmin pulang ke rumahnya. Setelah membuka pintu, ia bergumam pelan, "Aku rasa aku hampir sekarat." Tiba-tiba ibunya menghampiri. "Kamu sudah pulang?" Cheolmin terkejut sesaat. "Ah, iya." Ibunya menatapnya sejenak. "Kamu tidak terlihat baik. Kamu baik-baik saja." Cheolmin tersenyum kecil. "Itu karena alkohol. Aku tidak bisa tidur nyenyak." Ibunya mengangguk singkat. "Baiklah, masuk dan istirahatlah," katanya dengan nada agak dingin. "Iya," jawab Cheolmin pelan. Ia masuk ke kamarnya dan langsung menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Beberapa jam kemudian, sore harinya, ia terbangun lagi. "Aku masih hidup," gumamnya, walaupun rasanya tipis. Di ruang keluarga, adiknya sedang membuat minuman. Cheolmin mendekat dan berkata, "Oh, bisakah kamu membuatkan segelas untukku juga, Yunah?" Yunah menoleh sekilas. "Apa tanganmu tidak berfungsi?" Dalam hati Cheolmin bergumam, percakapan barusan cukup dingin. Yunah duduk di sofa dan menyalakan televisi dengan remote. Cheolmin memperhatikannya lalu bertanya,
ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada jawaban. Cheolmin mendekat dan langsung mematikan televisi dari tombol di TV. Kim Yun-ah, ada apa? Bicaralah sebentar denganku. Yun-ah tanpa berkata apa-apa menyalakan kembali televisi dengan remote. Dalam hati Cheolmin menghela napas. Lihat anak ini. Ia lalu mencabut kabel listrik televisi. Apa yang kamu lakukan? Bentak Yun-ah. Cheolmin menatapnya lurus. Bagaimana denganmu? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Yun-ah mendengus. Hah, kamu masih sama saja. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Orang sepertimu, benar-benar membuatku kesal. Lalu Cheolmin bertanya pelan, ada apa? Katakan saja. Yun-ah menjawab dengan nada dingin, apa yang kamu lakukan kemarin? Cheolmin menghela napas. Aku hanya minum dengan teman-temanku. Lalu kenapa kamu tidak menelepon? Tanya Yun-ah tajam. Apakah itu masalah besar? Jawab Cheolmin. Hah. Yun-ah menaikkan suaranya. Apa kamu tidak berpikir orang tua akan khawatir? Aku seharusnya menelepon, tapi kamu juga bisa meneleponku, balas Cheolmin. Yun-ah berteriak, ponselmu mati. Apa? Cheolmin terkejut. Apa maksudmu ponselku? Ia segera membuka ponselnya. Layar tetap gelap, benar-benar mati. Yun-ah melanjutkan dengan suara gemetar, kamu bilang pergi ke sekolah dan tidak menelepon. Ponselmu mati. Seluruh keluarga menelepon semua rumah sakit di Seoul untuk mencarimu. Cheolmin terdiam sejenak. Aku akan pulang juga, kenapa kalian harus khawatir? Kenapa kita khawatir? Yun-ah membalas dengan marah. Apa yang salah denganmu? Apa kamu tidak ingat apa yang pernah terjadi padamu? Apa kamu tahu sudah berapa hari sejak kami mendengar kabar bahwa kamu meninggal tengah malam itu? Apa kamu tahu bagaimana perasaan ibu dan ayah? Kamu benar-benar bodoh. Dalam hati, Cheolmin hanya bisa terdiam. Oh. Ia teringat ibunya yang tadi tersenyum sambil bertanya, kamu sudah pulang. Ia bergumam pelan dalam hati, ini buruk. Aku bahkan tidak punya hak untuk menjelaskan. Maaf, kata Cheolmin akhirnya. Aku benar-benar tidak tahu ponselku mati. Yun-ah menatapnya dengan mata dingin. Kenapa? Karena kamu tidak peduli. Kamu selalu melakukan hal-hal seperti ini lalu berharap kami mengajarkanmu apa itu keluarga. Berhenti bermain-main denganku. Aku tidak mengerti kenapa ibu dan ayah begitu menyayangimu ketika yang kamu lakukan hanya membuat masalah. Yun-ah, panggil Cheolmin. Jangan bicara padaku, jawabnya singkat. Yun-ah masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Cheolmin mencas ponselnya. Setelah menyala, ia melihat 54 panggilan tak terjawab. Ayahnya mengirim 13 pesan, ibunya 21 pesan, dan Yun-ah 6 pesan. Menatap ponselnya di atas meja, ia bergumam, sial, apa ini? Beberapa saat kemudian, Cheolmin duduk di hadapan ayah dan ibunya di meja makan. Ia menunduk sedikit. Aku ingin meminta maaf atas masalah yang aku sebabkan kemarin. Kedua orang tuanya hanya tersenyum. Ayahnya berkata, tidak apa-apa. Kamu pasti ingin mengobrol dengan teman-temanmu dan minum sedikit. Ibunya menatapnya penuh perhatian. Kamu baik-baik saja. Ibu membuat sup tauge. Makanlah sebanyak yang kamu mau. Kalian boleh menghukumku, kata Cheolmin pelan. Aku mengerti, tapi aku tetap ingin minta maaf. Ayahnya menggeleng. Tidak perlu. Lain kali, hubungi kami saja. Ibunya mengangguk. Ya, selama kamu baik-baik saja, itu sudah cukup. Lalu ibunya berkata lembut, ayo makan. Makanannya nanti keburu dingin. Cheolmin pun mulai makan dengan kepala tertunduk. Keesokan paginya, Cheolmin sudah bangun di tempat tidurnya ketika tiba-tiba ia mendengar suara dari kamar sebelah. Suara adiknya terdengar jelas, penuh emosi. Aku tidak mau, tidak. Kenapa harus aku? Cheolmin mengerutkan kening, belum sempat bangkit, ponselnya berdering. Ia segera mengangkatnya. Halo, suara Yun-ah terdengar dari seberang, ketus dan cepat, singkirkan makanan di tenggorokanmu. Hah, Cheolmin refleks duduk di atas ranjang, bingung dengan maksudnya. Apa maksudmu? Sebelum ia sempat mengatakan apapun lagi, terdengar suara ibunya dari luar kamar. Yun-ah, apa kamu baru saja menelepon kakakmu? Cheolmin pun keluar dari kamarnya. Ibunya menatap Yun-ah dengan heran. Apa yang kamu lakukan pada kakakmu? Yun-ah menjawab singkat tanpa menoleh, aku tidak tahu. Aku mau pergi ke sekolah. Ia melirik Cheolmin sekilas, lalu langsung berlalu pergi tanpa menunggu jawaban. Cheolmin berdiri di tempatnya, menatap punggung adiknya yang menghilang. Dalam hatinya ia menghela napas panjang. Ini benar-benar sulit. Cheolmin duduk di meja makan sambil menatap ponselnya, jarinya bergerak pelan mencari cara terbaik membuat kopi campur. Sementara itu, ibunya keluar dari kamar dalam keadaan sudah rapi, ponsel menempel di telinganya. Aku sudah di jalan sekarang. Aku tidak punya waktu untuk mampir, katanya cepat ke lawan bicara di telepon. Ia lalu menoleh ke Cheolmin. Cheolmin, kamu sibuk hari ini? Tidak, aku tidak punya rencana, jawab Cheolmin. Ibunya tampak hendak mengatakan sesuatu, namun tiba-tiba suara ribut terdengar dari telepon. Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak bisa begitu? Ibunya mengernyit. Cheolmin melirik ponsel itu. Itu Yun-ah. Iya, jawab ibunya. Dia bilang meninggalkan USB dan kertasnya waktu pergi pagi tadi.
Ia kembali berbicara ke telepon, Yun Ah, dengar. Ibu akan minta tolong kakakmu, ibu sedang sibuk. Bu, tidak, Bu. Suara Yun Ah terdengar sebelum sambungan terputus. Ibunya menghela napas. Kamu tahu sekolah Yun Ah di mana? Aku akan menyuruhnya bertemu denganmu. Ibu ingin membantunya, tapi ibu sudah terlambat dan tidak punya pilihan. Lalu ia tersenyum kecil, dan ibu juga akan memastikan adikmu berhenti bersikap dingin padamu. Dia kadang begitu, padahal tidak perlu. Ibu harus cepat, kata Cheolmin singkat. Baiklah, terima kasih, Cheolmin, ucap ibunya sebelum pergi. Setelah pintu tertutup, Cheolmin bergumam pelan, kalau dia marah padaku, apakah ada alasan lain? Mungkin aku akan tahu jawabannya kalau bertemu langsung. Tak lama kemudian, Cheolmin sudah berdiri di depan sebuah sekolah, tas lempang menggantung di bahunya. Ia melihat sekeliling, lalu matanya berhenti pada satu sosok. Ah, di sana. Ia menghampiri Yun Ah yang sedang bersama teman-temannya. Beberapa dari mereka menyapanya dengan sopan sambil sedikit membungkuk. Namun Yun Ah langsung berkata tanpa menatapnya, berikan padaku. Kamu sibuk? Tanya Cheolmin. Ya, aku sibuk. Berikan saja, jawab Yun Ah ketus. Kamu bahkan tidak punya 10 menit. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan untukmu. Saat Cheolmin hendak menyerahkan buku dan USB itu, ia tiba-tiba menariknya kembali. Aku akan memberikannya dalam 10 menit. Apa? Yun Ah menatapnya tajam. Kamu main-main denganku. Berikan sekarang. Cheolmin menoleh ke teman Yun Ah. Kalian rekan satu timnya Yun Ah. Iya, jawab temannya. Cheolmin mengeluarkan beberapa camilan dari tasnya. Ini, buat dimakan sambil kerja. Wow, terima kasih, kata gadis itu terkejut. Cheolmin tersenyum tipis. Bolehkah aku meminjam Yun Ah selama 10 menit saja? Ah, tentu, jawab mereka. Bahkan 30 menit juga tidak apa-apa. Yun Ah. Oh Selki, Yun Ah memanggil, kesal. Kami mulai duluan ya, kata teman-temannya sambil pergi. Gunakan waktumu. Aku juga pergi, ucap Yun Ah, hendak melangkah. Ada tempat buat duduk, tanya Cheolmin. Aku tidak ingin bicara denganmu sekarang, jawab Yun Ah dingin. Tiba-tiba Cheolmin menarik tali tas Yun Ah dari belakang. Apa yang kamu lakukan? Yun Ah berbalik marah. Ada kafe, kata Cheolmin singkat. Ayo ke sana. Apa kamu mengabaikanku? Suara Yun Ah meninggi. Aku bilang aku tidak mau bicara. Cheolmin menatapnya lurus. Aku perlu bicara denganmu. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk itu. Saat itu, Yun Ah berkata dengan suara tertahan emosi. Aku tidak mau. Apakah kamu memang selalu seperti ini? Berhenti menggangguku saat aku bilang tidak. Aku tidak punya apapun untuk dikatakan, jadi pergilah. Beberapa orang di sekitar mulai melirik ke arah mereka. Bisik-bisik pelan terdengar. Apa yang sedang terjadi? Mereka bertengkar. Tiba-tiba, seorang pria muncul dari belakang bersama dua temannya. Berhenti di sana, katanya dengan suara tegas. Apa yang kamu lakukan pada Yun Ah? Yun Ah terkejut sejenak. Oh, Sun Bae. Cheolmin tidak menjawab. Ia hanya menatap pria itu dengan ekspresi dingin dan tenang. Salah satu teman pria itu melangkah maju. Yun Ah, tidak apa-apa. Kami akan mengurusnya dari sini. Teman yang lain mengangguk. Iya, percayalah pada kami. Pria yang tampak sebagai pemimpin mereka menghela napas sambil menggerakkan tangannya ke belakang kepala. Ah, sungguh sial. Aku sudah memutuskan untuk memulai hidup baru setelah keluar dari militer, tapi dunia benar-benar tidak membantuku hari ini. Saat itu, Yun Ah berkata, permisi, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Pria itu menatap Cheolmin. Tenang saja, katanya sambil menggulung sedikit lengan bajunya. Aku sering olahraga. Saat itu Yun Ah berkata pelan namun tegas, tidak, bukan itu. Dalam hati, Cheolmin bergumam. Situasi macam apa ini sebenarnya? Pria itu melangkah lebih dekat ke arah Cheolmin, sorot matanya tajam. Hei, bajingan bodoh, katanya kasar. Ada batas yang tidak boleh dilewati seorang pria. Apa yang kamu lakukan di sekolahnya? Cheolmin terdiam sejenak. Dalam benaknya hanya satu kata muncul. Apa? Beberapa orang di sekitar mulai mendekat. Siapa dia? Penguntit. Aku tidak tahu, tapi semuanya jadi aneh. Pria itu kembali bicara, nadanya seolah penuh kebijaksanaan. Cinta itu bisa berubah. Aku tahu kamu terluka, tapi berhenti di sini. Biarkan Yun Ah pergi. Sambil menatap Yun Ah dari sudut matanya, pria itu bergumam dalam hati, merasa puas. Aku terlihat keren sekarang. Cheolmin tertawa tipis. Apa yang sedang kamu bicarakan? Pria itu terkejut. Dalam hatinya ia bergumam. Hah. Dia tertawa. Cheolmin menatapnya lurus. Dia adikku. Hah. Pria itu membelalak. Lalu ia tertawa kaku. Dia juga seperti adikku bagiku. Jadi, kita bersaudara juga, ya. Tawa canggung terdengar dari teman-temannya. Dalam hati Cheolmin menghela napas. Apa yang salah dengan anak-anak ini? Namun ekspresi pria itu berubah serius. Ia menepuk bahu Cheolmin dengan kasar. Pergi sekarang, selagi aku masih baik. Saat bahunya diremas, Cheolmin merasakan tekanan itu. Dalam hati ia bergumam, ini menarik. Pria itu sendiri terkejut. Anak ini lebih tegap dari yang terlihat. Aku menekannya cukup keras, tapi dia tidak bergeming.
Cheolmin kemudian meletakkan tangannya di bahu pria itu dan meremasnya perlahan. Aku pikir kamulah yang harus pergi. Rasa sakit langsung menjalar. Apa? Tunggu, pria itu terkejut, wajahnya memucat. Saat itu Yunah berlari mendekat dan memegang tangan Cheolmin. Tunggu, pria itu menggeram, menahan nyeri. Lihat itu, aku kira kamu tipe yang tidak belajar sebelum terluka. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Ia melayangkan pukulan ke arah Cheolmin. Berhenti, teriak Yunah. Namun Cheolmin menangkap pukulan itu dengan satu tangan. Telapak tangannya menahan kepalan itu dengan mudah. Pria itu terbelalak. Apa? Cheolmin menatapnya dingin. Aku juga tidak punya pilihan. Ia memutar pergelangan tangan pria itu. Suara erangan sakit langsung terdengar. Ah, lenganku, apa yang kalian lakukan? Kenapa diam saja? Teriak pria itu pada teman-temannya. Beberapa langkah hendak maju, namun Yunah berteriak dengan suara bergetar. Aku bilang berhenti. Cheolmin melepaskan tangannya. Ketiganya terhuyung mundur. Yunah berdiri di depan Cheolmin. Berhenti, dia kakakku yang sebenarnya. Ketiga pria itu langsung membeku. Apa? Cheolmin melangkah maju setengah langkah. Aku kakaknya yang sebenarnya. Suasana langsung berubah canggung. Pria itu tertawa kecil, menunduk sopan. Ah, senang bertemu denganmu. Kakak, maksudku, Tuan. Beberapa saat kemudian, di sebuah kafe, mereka duduk saling berhadapan. Yunah membuka pembicaraan lebih dulu. Mengapa kamu membuat masalah di sekolah orang lain? Cheolmin menyeruput kopinya dengan santai. Mereka yang memulainya duluan. Kamulah yang memperburuk keadaan, kata Yunah dengan kesal. Mereka terlihat seperti orang aneh. Katakan saja pada mereka untuk menjauh darimu. Kamu yang lebih aneh, tahu? Balas Yunah. Cheolmin menatapnya. Jadi, kamu akan terus menghindariku. Aku tidak tahu. Kalau aku melakukan sesuatu yang salah, katakan padaku. Aku bisa memperbaikinya. Kamu tidak bisa. Mengapa? Karena kamu tidak akan mengerti apa masalahnya. Cheolmin terdiam sejenak. Lalu kamu akan terus hidup seperti ini. Aku sudah bilang, aku juga ingin berubah. Keheningan menyelimuti mereka beberapa saat, sebelum Yunah berkata pelan. Aku ingin pergi ke kelas piano. Cheolmin terkejut. Apa? Itu alasan kamu membenciku? Yunah menghela napas panjang, lalu akhirnya berbicara dengan emosi yang tertahan selama ini. Aku ingin pergi ke kelas piano. Aku ingin makan bekal buatan ibu saat pergi karya wisata. Tapi ibu dan ayah selalu bilang mereka tidak punya cukup uang karena harus membesarkan kita. Kamu selalu meminta ayah mengantarmu ke kompetisi. Ibu selalu membuatkanmu makanan, tapi terlalu sibuk untuk menghadiri apapun milikku. Ia mengepalkan tangannya. Mereka bilang aku boleh menginginkan apa saja, lalu memberiku tagihan. Tapi aku tetap menyemangatimu. Aku bilang pada diriku sendiri, tidak apa-apa, kalau kakakku sukses sebagai pemain sepak bola, dia pasti akan membalas semua ini. Suaranya mulai bergetar. Tapi bagaimana denganku? Apa aku bukan bagian dari keluarga ini? Atau aku hanya kartu yang bisa dibuang? Aku juga belajar keras, tahu. Ingatan Yunah melayang ke masa lalu. Hari itu, ia pulang dari sekolah dengan membawa kertas nilai. Bu, aku dapat nilai ujian tengah semester. Ibunya hanya menjawab sambil berlalu. Oh, kamu sudah pulang? Engah. Ayo makan. Kita merayakan kemenangan kakakmu hari ini. Yunah hanya melipat kertas nilainya dan berkata pelan. Baik, ia kembali menatap Cheolmin. Mereka bilang tidak punya cukup uang untuk kelasku, jadi aku belajar sendiri dengan meminjam catatan teman. Aku dapat peringkat 1, tapi tetap tidak ada yang peduli. Air matanya mulai jatuh. Bahkan saat aku sedih dan tertekan, aku menahannya sendiri. Ia mengusap pipinya dengan kasar. Tapi kamu kembali setelah menyebabkan begitu banyak luka, lalu bertingkah seolah-olah kamu tidak mengingat siapapun dari kami. Ibu dan ayah tidak mengatakan apa-apa, karena kamulah yang selalu mereka banggakan. Suaranya meninggi. Itu membuatku sangat frustrasi. Setelah menghapus air matanya, Yunah menatap Cheolmin dengan mata merah. Apakah kamu pikir aku menyerahkan segalanya agar kamu bisa memperlakukan kami seperti ini? Cheolmin terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Bahkan mendapatkan pujian saja terasa mustahil, meskipun aku terus bekerja keras, lanjut Yunah. Cheolmin berkata, itu benar, aku juga seperti itu. Apa gunanya melakukan yang terbaik, kalau tidak ada yang memperhatikan? Yunah terdiam, lalu berkata lirih. Kamu tahu rasanya, tapi tetap melakukannya. Cheolmin kembali berbicara dengan suara rendah. Mereka mungkin bahkan tidak pernah memikirkanku. Di mata mereka, aku hanyalah makhluk yang tidak berguna. Yunah mengerutkan kening. Lalu mengapa aku harus menjadi makhluk yang tidak berguna juga? Walaupun aku hidup di bawah bayanganmu, aku tetap manusia yang berharga. Cheolmin tersenyum tipis. Ya, kamu benar. Mereka akan menyesal karena telah mengabaikanku selama ini. Yunah terkejut. Apa katamu? Cheolmin meraih tangan adiknya. Yunah, selama ini kamu merasa menyedihkan dan kesepian, bukan? Yunah mengangguk pelan. Iya, tapi meskipun begitu, kamu tumbuh menjadi orang yang baik dan cantik.
Yun Ah tersenyum samar. Kurasa kamu benar. Cheolmin melanjutkan dengan nada mantap. Tunggu saja, semua yang ingin kamu lakukan, semua yang ingin kamu miliki, aku akan memastikan kamu bisa mendapatkannya. Yun Ah terkejut. Kak, dulu, ketika aku mengatakan hal seperti ini, kamu bilang aku sudah cukup diberkati sepertimu. Kamu bilang ayah juga mencintaiku. Cheolmin menggeleng perlahan. Tidak, kamu berhak menerima cinta sebanyak yang kamu mau. Kamu berhak menginginkan lebih, dan menikmati lebih banyak. Mata Yun Ah berkaca-kaca. Benarkah, kamu benar-benar berpikir seperti itu? Cheolmin menggenggam kedua tangan adiknya di atas meja. Aku berjanji, aku tidak akan membuat adikku sendiri merasa sedih lagi. Air mata Yun Ah jatuh membasahi pipinya. Kak, terima kasih. Aku tidak menyangka kamu akan mengerti. Cheolmin menatapnya lembut. Maukah kamu mempercayai kakakmu dan menungguku? Yun Ah tersenyum, air matanya masih mengalir. Iya.